Selamat pagi semuanya, apa kabarnya buat teman-teman seluruh komunitas Didi Channel nih ya. Semoga kalian sehat selalu teman. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, gue mau coba untuk ngepantau market dari PP ya. Karena kalau gue lihat ya dari beberapa komen, ya ini datang dari komen Mas Usman kalau nggak salah ya. Dimana dia kemarin tuh bilang gini, bahas PP Bang ya, ini 3 hari yang lalu. Ini dia komen di konten gue yang ngebahas Shiba Inu gitu teman ya, bahas PP. Oke, jadi memang kalau gue lihat ya, gue terakhir update PP itu di 7 hari ya, 7 hari yang lalu, bisa kalian lihat di sini teman ya. Nah, sebenarnya untuk PP ini nggak ada updatean ya seperti kayak token lainnya atau koin lainnya gitu teman ya. Tapi untuk kali ini gue akan lebih lihat secara analis teknikal aja, secara chart ya teman, seperti apa ya, apakah ada potensi PP untuk saat ini bisa bertahan di area sekarang atau malah bisa ada kemungkinan terjun, nanti bakal kita cek. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin ya belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini aku akan update selalu informasi seputar news cryptocurrency serta sentimen-sentimennya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung ya. Karena di sini juga gua akan share ya semua informasi seputar news sentimen-sentimen cryptocurrency. Jadi gue pastiin kalian nggak bakal ketinggalan gitu teman-teman ya, mengenai informasi seputar news cryptocurrency teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman semua yang ada di grup, dan itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So tinggal tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Jadi kita langsung aja untuk ngepantau market ya. Memang untuk saat ini Bitcoin berada di level 40.000 US dollar lebih ya. Karena semalam Bitcoin tembus ya, turun di level 38.000 lebih gitu teman ya. Dan ini sudah ada mulai kenaikan ya. Sempat semalam tuh membuat banyak orang panik gitu teman ya, karena dia udah berhasil nge-breakout level krusial menurut gue pribadi di level 40.000, dan ternyata di level 38 ada demand yang cukup besar yang menyebabkan harga Bitcoin ketika nyampe di 48 dia ketekan naik lagi gitu teman. Apakah masih ada peluang Bitcoin akan turun? Sangat besar ya, jadi kalian harus hati-hati serta pantau-pantau ya teman. Kita tahu ya, PP ini adalah salah satu token meme ya yang desentral, bisa dibilang seperti itu gitu teman ya. Bahkan di websitenya aja dia itu tanpa token LP dibakar, kepemilikan kontrak dibatalkan, dan dia juga nggak ada pajak gitu teman ya. Intinya desentral, dan untuk komunitasnya udah lumayan banyak ya untuk PP ini, dan udah ke listing di market besar gitu teman ya. Jadi ini PP ini cukup kuat untuk arah ke desentralisasi ya. Kalian bisa lihat sendiri banyak pertukaran cek centralized satu yang melistingnya, dan untuk supply saat ini itu udah beredar semua. Jadi hal itu beberapa poin yang udah barusan gue sebutin yang menyebabkan holder dari PP itu cukup yakin ya, bahkan sangat yakin kalau PP bisa bull nanti di masa bull run tiba gitu teman ya. Oke, jadi itu beberapa poinnya teman. Oke, di sini gue bukan bermaksud nge-review PP ya teman ya, tapi kemarin tuh ada yang tanya, Bang, PP itu projectnya apa? Gue pernah bilang PP ini no project ya teman, bisa dibilang ya. Karena PP ini lebih ke meme, sedangkan di websitenya aja dia bilang gini, PP adalah koin meme tanpa nilai intrinsik ya, atau ekspektasi keuntungan finansial. Tidak ada tim formal atau peta jalan. Koin tersebut sama sekali tidak berguna dan hanya untuk tujuan hiburan. Jadi diciptakannya PP ini hanyalah untuk sebagai penghargaan atau penghormatan kepada meme kita sukai ya teman ya. Jadi koin PP tidak ada hubungannya dengan Fred Murray atau ciptaannya PP The Frog ya. Token ini sekedar memberi penghormatan kepada meme yang tidak semua yang kita sukai semua dan kita kenali ya. Ini penjelasan dari sekilas apa itu si PP ya. Jadi PP itu lebih benar-benar meme desentral, bisa dibilang seperti itu teman.
Dan kalau kita lihat di websitenya memang ini ada break ya, ada break untuk si PP gitu temen ya. Sebenarnya udah banyak yang tahu ya, tapi gue jelasin lagi ya, barangkali ada temen-temen yang baru kenal kripto atau gimana ya, yang belum tahu PP, kenapa kok PP bisa banyak komunitasnya, kenapa kok komunitas PP itu sangat excited atau semangat ya terhadap PP di bull run nanti. Tadi poin-poinnya udah gue sebutin, bahkan di video-video gue udah gue sebutin semua, teman. Nah kali ini gue nggak mau update PP ya, bukan nggak mau sih ya, lebih tepatnya itu memang nggak ada updatean bla 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 untuk PP ya, karena ini meme desentral ya. Jadi saat ini gue akan lebih fokus untuk mengenai technical analis untuk PP ya, seperti itu ya teman. Oke, di sini gue udah masuk ya di marketnya PP di time frame 1D gitu teman. Jadi kalau gue lihat ya, memang secara grafik ya si PP itu sudah membuat pembalikan arah ya di sini ya. Ini per 17 Oktober atau akhir tahun kemarin ya, kuartal 4 tahun kemarin, PP itu udah membuat kenaikan yang cukup lumayan ya. Ini kenaikannya dari sini ke sini ya, itu udah 172% ya, dari mulai akhir atau kuartal 4 ya di bulan Oktober 2023 sampai Desember ya. Intinya kuartal 4 2023 dia itu udah naik banyak persen nih teman. Banyak persen nih, kalian bisa lihat. Ya, udah naik sekitar 173. Dan dari mulai Desember 2023 sampai saat ini ya, si PP ini sudah mengalami penurunan sekitar minus 39% ya dari resisten tertinggi terakhir gitu teman. Nah, pertanyaannya yang timbul saat ini, apakah PP itu masih akan berlanjut naik, Bang? Apakah ada potensi? Dan apakah PP ini akan terus terjun ketika nggak ada potensi atau nggak ada upaya untuk mengalami kenaikan? Pasti itu yang banyak dipertanyakan. Nah, sebelumnya di sini ya, sebelumnya di sini kemarin gue udah ngejelasin ke teman-teman semua bahwa PP ini ya, kalau kita lihat dari segi apa namanya top yang kebentuk di sini dan di sini ya, jadi ini memungkinkan hampir selaras ya, atau hampir sejajar lah bisa dibilang ya. Dan ini kayak ngebentuk pola cup and handle lagi ya teman. Nah gini teman, jadi gue rasa ini PP itu menunggu penurunan sedikit lagi ya, kalau gue rasa gitu teman. Kok gitu sih Bang? Oke, ya. Di sini gue akan coba untuk melihat seberapa tinggi sih untuk volume transaksi PP saat ini, dan apakah volume transaksinya itu banyak ngejual atau ngebuy, ya. Jadi kalau gue lihat dari segi volume transaksi, PP itu mengalami turun drastis, dan kalian bisa perhatikan juga dari segi ngebuy atau nge-sell itu lebih banyak yang sell, ya. Artinya logika aja, dengan melihat volume transaksi seperti ini, apakah memungkinkan untuk PP itu mengalami kenaikan dengan banyaknya transaksi yang lebih cenderung nge-sell daripada nge-buy, dan volume transaksinya cenderung menurun? Apakah itu akan memungkinkan market PP itu akan ngepump? Gue rasa no. Ya, gue rasa no. Ya, itu dari segi volume transaksi. Oke. Dari segi RSI ini masih terlihat ya, terlihat bahwa ini akan terus berlanjut untuk penurunannya, karena ini belum sampai mentok ya. Untuk penurunannya itu belum sampai mentok ke sini untuk si PP ya, dari segi RSI ya. Jadi gua rasa ya ini PP masih ada kecenderungan dia akan mengalami penurunan ya teman ya. Melihat dari support RSI dia itu bisa nyampe sini. Nah, ini dari support RSI. Jadi nggak menutup kemungkinan PP bisa kembali ke supportnya lagi atau di area sini nih, teman ya. Nggak menutup kemungkinan dia akan kembali di supportnya situ untuk RSI-nya ya. Jadi gue rasa akan seperti ini, gitu teman. Ya. Jadi dari segi volume dan RSI ini cenderung mengarah untuk penurunan ya. Coba kita lihat dari segi MACD. Apakah
ada indikasi yang sama untuk MACD-nya. Oke. Jadi dari segi MACD juga ini memungkinkan masih akan adanya penurunan untuk si PP ya, karena ini belum ada tanda-tanda atau konfirmasi bahwa PP mengalami kenaikan, teman. Sebenarnya kemarin tuh udah mengkonfirmasi kenaikan ya, tapi karena memang sentimen eksternal ya, seperti info-info news sentimen seputar kripto, Bitcoin itu lebih cenderung negatif ya. Bahkan kemarin banyak sekali penjuaran GBTC Grayscale yang menyebabkan Bitcoin longsor, dan itu juga menyebabkan altcoin bahkan meme juga itu mengalami penurunan ya. Nah, sebenarnya kemarin itu udah ada tanda-tanda hijau nih di sini. Tapi apa? GBTC menjual ya, dan alhasil berdampak ke semua atau seluruh market cryptocurrency mengalami crash ya. Dan ini menimbulkan market dari si PP juga mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Dan ini masih belum ada tanda-tanda bahwa PP akan mengalami kenaikan itu, teman ya. Jadi gue bisa bilang kalau gue lihat dari segi MACD ini, gue rasa PP masih ada potensi turun ya, masih ada potensi penurunan sini. Itu kalau gue lihat dari segi MACD. Jadi bisa kita simpulkan dari volume, dari RSI, dari MACD ini masih memungkinkan bahwa PP akan masih mengalami penurunan. Terlebih kalau gue lihat dari grafiknya ini ngebentuk cup and handle ya, teman ya. Pola-polanya itu seperti cup and handle. Biasanya cup and handle itu ada lengkungan seperti ini, dia turun terjun ya, agak sedikit dalam, habis itu akan ada kenaikan untuk PP. Nah, yang kita pertanyakan ini terjunnya nyampe mana? Kira-kira kan seperti itu, ya teman. Oke, ya. Di sini gue mau coba ukur untuk sekiranya penurunan yang terdekat akan dicapai PP ketika nantinya ada penurunan yang lebih dalam lagi. Gue rasa dia nggak menutup kemungkinan akan mengarah ke area sini nih. Ya, ini untuk target penurunan gue untuk PP ya teman. Karena ini juga mendekati juga ya, 2 bulan sebelum halving biasanya akan ada market crash gitu ya teman. Jadi bisa gue bilang ini adalah target penurunan gue untuk si PP ya, di area 0,0085. Ini untuk target gue teman ya. Sebelum mungkin parahnya dia bisa aja ke level di sini ya, di area sekitar 0,006 bisa aja. Mungkin sebelum nantinya dia ada kenaikan ya teman. Tapi naiknya gue rasa gak langsung ya teman, gue rasa dia bisa aja gini ya. Ya mungkin selanjutnya mungkin dia akan gini ya teman ya. Ini naiknya itu nggak bisa langsung ya. Jadi gue rasa step by step naiknya ya teman ya. Dan misalkan seperti ini gitu ya teman. Jadi ini PP lebih cenderung akan ada penurunan kalau menurut gue pribadi ya teman. Ya, jadi kurang lebih seperti ini analisa gua untuk si PP, teman ya. Jadi setelah nanti penurunan tajam ya, mungkin kalau misalkan nyampe target gua di area 0,008529 ya untuk si PP, gua rasa setelah nyampe ini dia akan angsur mengalami kenaikan ya. Sebelumnya gua rasa dia akan sideways atau ngebuat pijakan dulu di area sekitar 0,009 ini atau area saat inilah bisa dibilang ya. Sebelum nanti dia akan ada lonjakan lebih besar lagi ya di masa bull run atau menyambut masa bull run. Kurasa untuk masa bull run itu nanti di kuartal 4 ya, 2024 atau akhir tahun ini itu udah mulai terlihat untuk pergerakan marketnya itu udah mulai nge-up semua kalau gue lihat dari segi histori ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue infokan ya untuk analisa gue atau news seputar PP gitu teman ya. Dan saat ini gue rasa memungkinkan PP masih ada potensi atau peluang dia mengalami penurunan. Adapun dia naik ya, itu gue rasa kenaikannya itu hanya sementara ya. Kenaikannya hanya sementara karena sentimen market saat ini lebih memungkinkan market kripto itu turun dulu. Intinya seperti itu. Gitu men ya. Jadi nanti ketika ada pun kenaikan PP itu hanya bersifat sementara, tapi secara tren dia harusnya bisa turun dulu untuk PP. Oke.
Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di analisa gue untuk PP ya serta updateannya. Dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya berikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena di subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.